Oke guys, Assalamualaikum, balik lagi dengan Jaki. Dan pada video kali ini 27 Januari 2024 pukul 4 sore gua mau membahas ITMG. Karena waktu gua update video ini guys, ya ada yang menanyakan, "Bang, sekalian bahas ITMG, industri yang sama di tahun 2024, sorry, di tahun 2023 kemarin IPS-nya berapa sih di kuartal 4 kan gitu." Pertanyaan yang paling sering ditanyakan terkait dengan ITMG adalah berapa IPS di kuartal 4 tahun 2023 dan berapa potensi dividen final ITMG. Karena ya banyak yang masih mengharapkan ITMG membagikan dividen yang besar seperti tahun lalu. Nah, gini guys, kita perlu tahu kalau membicarakan ITMG, di kuartal 1 2023 dia menjual 4,5 juta ton. Volume penjualannya adalah 4,5 juta ton. ASP ini adalah average selling price. Kita akan sebut ASP ya. ASP di kuartal 1 itu 151 US dollar per ton karena memang waktu kuartal 1 2023 ASP-nya ITMG masih tinggi mengingat harga coal-nya pun masih tinggi. Nah, ITMG ini kan perusahaan yang memang banyak porsi ekspornya keluar. Batu baranya ini banyak diekspor ke China, ke India, ke negara-negara Asia Tenggara. Dan ITMG termasuk perusahaan apabila US dollar naik, ITMG pun akan kecipratan cuan. Jadi, dengan US dollar yang sekarang di angka 15.800, biasanya ITMG juga akan kecipratan cuan. Nah, pertanyaannya kan balik lagi, IPS kuartal 4-nya berapa sih di tahun 2023? Di tahun 2023 kuartal 2, ITMG itu menjual 8,2 juta ton. Volume penjualannya 8,2 juta ton dengan ASP di kuartal 2 itu 113. Tolong dipahami guys ya, ini ASP per kuartal, ini ASP per tahun. Jadi biasanya manajemen itu memberikan laporan. Nanti per kuartal dia ASP-nya berapa. Dalam satu tahun nanti ASP-nya berapa. Itu hal yang berbeda. Kalau misalkan yang tadinya 151 di kuartal 1 ASP-nya, average selling price batu baranya, kemudian di kuartal 2 turun menjadi 113, berarti dalam 6 bulan dia ASP-nya itu adalah 130 US dollar per ton. Sampai saat ini paham ya guys ya. Nah, di kuartal 3 dia menjual 15,3 juta ton. Di kuartal 3 ini volume penjualan ITMG besar, di atas 6 juta ton. Perhatikan, tadi 4,5, kemudian menjadi 8,2, itu kan berarti tidak naik 100% ya. Kemudian dari 82 naik jadi 15,3, tidak naik 100% juga. Kalau jadi naik 100% ya berarti jadi 16 juta, 4. Hanya saja di kuartal 3 ITMG berhasil melakukan volume penjualan di atas 6 juta ton. Dari 8,2 ke 15,3 itu kan berarti di atas 6 juta ton. Nah, targetnya ITMG di tahun 2023 secara full year itu adalah 21 juta ton. Makanya sekarang kita bisa memproyeksikan berapa sebenarnya IPS di kuartal 4 tahun 2023. Jadi gini guys, waktu di IPS kuartal 2 2020, IPS kuartal 1 tahun 2022 nih guys, perhatikan. Dia bisa mencatatkan IPS 2700-an. Saat itu lu bisa lihat datanya, lu bisa lihat di berita juga, lu bisa lihat dari laporan-laporan ITMG juga, dari rilis manajemennya. Average selling price ITMG pada kuartal 1 2022 itu sama, berkisar antara 150 US dollar per ton. Nah, makanya diulangi lagi di kuartal 3, di kuartal 1 tahun 2023, average selling price-nya di angka 150 US dollar per ton. Alhasil IPS-nya nggak jauh berbeda tuh, perhatikan. Nah, dia average selling price-nya tinggi ketika harga batu bara lagi tinggi-tingginya di sini. Tuh, ketika setelah kuartal 1 2022. Mulai dari sini tinggi nih guys nih. Tuh, di sini guys. Nah, sekarang kan ini yang menjadi pertanyaan. Dia sudah mengantongi 5.577 nih IPS-nya. IPS kuartal 4 berapa sih? Ya kan? Kita lihat ini juga guys. Walaupun nanti berarti kalau misalkan dia bisa menghasilkan volume penjualan 21 juta ton, berarti kan dari kuartal 3 ke kuartal 4
itu hanya naik ya sekitar 5 juta ton lah. Jangan lupa, dulu di kuartal 2 tahun 2022, kuartal 3 tahun 2022, kuartal 4 tahun 2022, gross profit margin dan net profit margin ITMG itu gede guys. Contoh ya, di tahun 2022 kuartal 3 ini kan lagi gede-gedenya nih, 6.000. Dia gross profit marginnya bisa mencapai 50%. Bayangkan, revenue-nya itu 2.600.000 US dollar dalam ribuan. Ya. Kemudian dia laba kotornya aja udah 1,4, berarti kan 50%-an, guys. Nah, ini guys, 53%-an gross profit margin ITMG di kuartal 3 tahun 2022 waktu IPS-nya 6.000. Kemudian di kuartal 4 tahun 2022 waktu IPS-nya 4.000 sama, dia masih di angka 50%-an gross profit margin ITMG. Ini kita ngomongin masih tahun 2022. Tapi coba perhatikan, ketika tahun 2023 kuartal 1, kuartal 2, kuartal 3, lama-lama gross profit marginnya turun. Gross profit margin turun ini banyak dipengaruhi hal selain revenue-nya yang turun, bisa juga disimpulkan beban-bebannya naik. Apakah beban pengangkutan, beban pengerukan tanah, beban pengadaan alat beratnya, royalti dan sebagainya itu banyak faktor yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Alhasil gross profit marginnya yang tadinya 50% di kuartal 4 tahun 2022 dan kuartal 3 tahun 2022, tadinya 50% ya sekarang tinggal 33%. Net profit marginnya pun tinggal 22%. Maka mempertimbangkan data-data ini ya guys ya, mempertimbangkan data-data ini dan di kuartal 4 ITMG volume penjualannya bisa setidaknya 21 juta ton. Ya, kuartal 4 proyeksi IPS-nya yang paling realistis adalah 1.400-an. Bahkan bisa di bawah 1.400, tapi kita coba ambil data 1.400. Ketika dia mencatatkan IPS di kuartal 4 tahun 2023 adalah 1.400, dia kecil kemungkinan lebih dari kuartal 3 guys. Karena kuartal 3 saja dia volume penjualannya bisa 6 juta ton, dia dapatnya segini nih. Ya apalagi kalau sekarang lebih kecil dari informasi yang diberikan manajemen, kecuali nanti volume penjualannya bisa tinggi ya. Tapi kan sudah lewat di tahun 2023, sekarang udah tahun 2024, udah kuartal 1. Nah, angka yang paling realistis di kuartal 4 tahun 2023 itu adalah 1.400. Jadi kalau misalkan 1.400, kalau lu lihat RTI guys, kan itu ada proyeksi bahwa IPS per tahunnya 7.400. Kalau dia mengantongi 1.400 saja, maka 7.400 itu tidak akan tercapai. Bisa jadi nanti IPS dalam setahunnya adalah 6.900. Ini angka realistis ya guys. Kecuali ITMG ya nanti ada beban-beban yang lebih membengkak, bisa jadi lebih kecil daripada 1.400. Nah sekarang kan pertanyaannya adalah, kita udah dapet nih potensi IPS kuartal 4 tahun 2023 secara full year, ITMG itu berpotensi mengantongi 6.900-an, 7.000 lah. Sekarang berapa potensi dividen finalnya? Karena ini guys, dia sudah membagikan 35%, sudah membagikan 35%. Katakanlah ITMG dia membagikan dividen 70%. Ya, maka dia berpotensi membagi dividen secara keseluruhan adalah 4.800, ya kan? Baik interim maupun final. Kalau dia sudah membagikan dividen interim adalah 2.660, maka potensi dividen finalnya adalah 2.224. Ingat, ini adalah apabila ITMG membagikan dividen payout rasio 70%. Maka potensi dividen finalnya adalah 2.200. Karena dia sudah membagikan 2.600. Namun apabila dia membagikan 63% seperti tahun 2022, maka potensi dividen finalnya menjadi 1.700. Nah, ini adalah kemungkinan terburuk. Sekali lagi, ini kemungkinan terburuk. Bisa nggak, guys? Bang, dia mempunyai cash yang besar nih, Bang. Kalau kita lihat di laporan keuangannya ya. Nah, dia memiliki cash yang besar nih. Coba kita perhatikan aset lancarnya.
Dia punya kas dan setara kas itu 871 US dollar dalam ribuan ya per September tahun 2023. Ya kira-kira dia sebenarnya masih memiliki EPS yang sanggup sebenarnya dia membagikan dividen per share-nya itu di atas 10.000 tuh. Cash equivalent per share-nya bahkan itu di angka 11.000 guys. Jadi sebenarnya cash-nya itu dia memiliki 11.000 guys. Nah, kalau dia membagikan dividen payout ratio lebih dari 70%, bisa nggak? Bisa. Katakanlah dia membagikan dividen 90% payout ratio. Nah, kita bisa dapat angkanya nih guys. Dia membagikan katakanlah 6.279 baik interim maupun final. Berarti yang sudah dibagikan adalah 2.600 ya kan? Interimnya. Potensi dividen finalnya bisa mencapai 3.600. Itu guys. Namun ya ITMG sekali lagi tadi memiliki cash yang besar per September ya guys. Ini ingat per September 2023. Bisa nggak kalau misalkan dia nanti bang membagikan misalkan dia mau membagikan dividen payout ratio di atas 100%, katakanlah 120%. Ya bisa aja. ITMG masih mampu gitu loh. Masih mampu. Ya dia berpotensi membagikan segini. Jadi tinggal kita main tinggal kita melihat-lihat saja bagaimana kemampuan ITMG dalam membagikan dividen. Hanya saja begini guys, kita tetap sebagai pelaku pasar modal itu memiliki skenario A, B, C, D. Berarti kita juga harus mengetahui kemungkinan terburuknya. Kalau gue sih tetap kemungkinan terburuknya adalah paling tidak di angka 70%. Ini udah terburuk lah. ITMG membagikan total dividen 4.800. Berarti kalau dia sudah membagikan dividen interim 2.600, total dividen finalnya adalah 2.200. Berarti kalau sekarang harga ITMG di angka 26.000 nih guys. Ini 26.000. Ya tinggal di ini aja. Dividen yieldnya berapa nih? 26.700. Masih 8% ya kan? Gua kali 100. Nih. Masih 8%an, 8%. Nah, ini yang membuat saham ITMG masih terjaga, naik, turun lagi, naik, turun lagi, turun, naik lagi. Banyak yang nyerok karena sebenarnya dividennya masih menggoda. Dividennya masih menggoda. Sayangnya gue memang nggak punya kenalan orang dalam di ITMG. Kalau PTBA gue punya nih. Ya, kalau ITMG gue nggak ada, jadi gue nggak bisa tahu proyeksi potensi dividen payout ratio-nya berapa. Jadi itu aja guys ya, mudah-mudahan video ini bermanfaat. Semoga lu sehat selalu dan kita bisa bertemu kembali di video-video selanjutnya. Ini bukan ajakan jual beli. Gua akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.